Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Januar Safari di channel saya Water Transfer Printing Kaltim Indonesia. Oke teman-teman semua, channel ini sengaja dibuat untuk kalian semua yang selalu mencari tutorial proses carbon water transfer printing dan pengecatan kendaraan bermotor. Jika kalian suka dengan video saya, kalian bisa dukung saya dengan klik subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Dan kalian bisa like, komen, dan share video ini agar channel ini semakin berkembang sebagaimana mestinya. Oke? Oke teman-teman semua, kali ini kita bertemu lagi di video saya yang terbaru. Iya, bukan main. Jadi garapan saya ini adalah velg mobil. Jadi di sini ada sesuatu hal yang baru, yaitu baknya baru karena yang kemarin roboh. Oke teman-teman, nah di sini adalah proses pencelupan velgnya itu seperti yang kita lihat sekarang ini. Cara masukkannya seperti itu, dia harus miring, terus kita masukkannya pelan-pelan. Oke, putar sedikit. Oke, jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi ini untuk visualnya sendiri ini lebih ini ya. Kalau menurut saya sih lebih dapat karena mungkin disebabkan air yang baru. Jadi kalau kita ingat-ingat lagi di bak saya yang dulu, mungkin kalau nggak pecah itu baknya, mungkin airnya nggak akan saya ganti. Tapi karena bak itu pecah, terpaksa saya bikin bak baru dan airnya akan digantikan. Ada hikmahnya dari penggantian air atau penggantian bak. Terus airnya juga kita ganti, itu ada hikmahnya teman-teman. Ternyata di situ saya baru tahu bahwa air yang bersih itu sangat berpengaruh sekali saat kita melakukan proses pencelupan. Contohnya seperti filmnya ini, filmnya nggak ada yang pecah, terus filmnya juga nggak ada yang melebar gimana gitu, hancur atau gimana, nggak ada. Padahal itu udah disemprot aktivator berulang kali. Di situ saya baru pahami kenapa waktu saya melakukan proses pencelupan di video saya yang sebelumnya itu yang media panjang, terus kita belum celup barangnya dia keburu hancur. Mungkin itu disebabkan oleh air yang sebenarnya harus diganti. Terus mungkin karena air yang wajib diganti dan air itu juga usianya sudah lama, tidak ada sirkulasi airnya, ya kan? Tidak ada sirkulasi airnya. Jadi itu menyebabkan kerusakan pada film sebelum kita melakukan proses pencelupan. Mungkin itu terjadi karena airnya sudah lama. Ya bisa dibilang tuh air udah bercampur dengan aktivator yang udah sangat banyak sekali kan. Jadi kita nggak pernah tahu nih airnya masih layak apa enggak. Jadi dengan jebolnya bak kemarin itu, ada hikmahnya. Setelah saya ganti baknya, saya ganti dengan air yang baru. Ternyata pencelupan tidak jadi masalah, malah lebih mudah kita melakukan proses pencelupannya. Terus film juga nggak mudah hancur, walaupun kita semprot aktivator berulang-ulang kali. Dan itu saya baru sadar saat ini kenapa orang bule itu, orang-orang barat itu dia bikin bak dari stainless. Terus ada pembuangannya dia kan. Habis dia melakukan proses penyemprotan, itu kotoran di atas bak itu kan, dia ada keran tersendiri yang mengeluarkan air untuk membuang kotoran. Ternyata itu untuk menjaga air di dalam bak agar tetap bersih, supaya setiap mereka melakukan proses pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan pencelupan atau penyemprotan aktivator, itu tidak ada kendala apapun saat melakukan prosesnya. Dan saya baru paham saat ini. Bayangkan teman-teman. Jadi saya harus jalanin dulu itu semuanya berapa tahun, baru saya tahu saat ini. Artinya kita sama-sama dapat ilmunya nih di sini. Saya baru menyadari itu dan saya bagikan di sini. Dan dengan fungsi bak yang seperti itu, ada pembuangannya. Di saat dia membuang kotoran dengan kerannya, terus terbuangnya kan pasti ke ujung bak. Otomatis saat dia membuka keran itu, aktivator yang bekas kita semprotkan tadi itu pun akan ikut terbuang karena posisinya masih di atas air. Jadi bak mereka itu akan selalu bersih, tidak akan pernah kotor.
Makanya penculupan-penculupan yang mereka lakukan itu hasilnya bagus-bagus, jos-jos. Dan saya baru paham saat ini. Jadi dari pengalaman ini apa yang bisa kita ambil? Artinya setiap proses keberhasilan, apapun yang kita dapatkan, berarti kita harus mengalami dulu perjalanannya, ya kan? Sampai nanti kita mengetahuinya. Setelah di ujung jalan, di garis finish, oh ternyata begini. Jadi kita harus jalanin dulu. Jadi oke teman-teman, nah ini dia hasilnya. Jadi di video pertama tadi itu kan agak terang karena cahaya. Jadi sebenarnya ini hasil visualnya sebenarnya agak gelap. Dan ini visual aslinya. Jadi dia karbonnya agak gelap. Jadi ini tinggal di finishing saja. Mungkin akan saya gelapkan sedikit lagi biar tampilannya ya mirip-mirip lah dengan karbon Kevlar, walaupun tidak mirip 100%. Oke ya, disimak terus videonya, jangan kemana-mana. Oke teman-teman semua, sekarang kita sudah masuk di proses pengekliran. Jadi seperti biasa, untuk pengekliran itu pasti saya aplikasikan sebanyak 2 lapis. Terus di lapisan pertama itu saya lapis tipis-tipis dulu tapi merata. Saya jedakan 30 menit. Kenapa 30 menit? Karena saya pakai di sini adalah clear 2:1 yang saya pakai. Ya seperti biasa clear andalan saya, kalau bukan Siken sih apalagi, ya kan. Jadi saya pakai clear tersebut karena saya gunakan jeda 30 menit untuk menghindari di lapis keduanya nanti meleleh, karena clear ini terbilang lambat keringnya. Percuma dong hasil clearan bagus-bagus tapi ada yang meleleh, kan gak enak dipandang mata. Jadi di velg ini sebelum saya melakukan pengekliran itu sudah saya lakukan proses penggelapan. Yang proses penggelapan menggunakan clear dicampur cat hitam sedikit. Itu saya menyemprotkannya cuma bias-bias aja sampai mendapatkan kegelapan yang saya inginkan. Untuk tutorialnya sendiri itu sudah pernah saya buatkan, teman-teman bisa cek di video saya di atas. Oke ya. Kalau di proses pengekliran ini sebenarnya tidak ada cara khusus itu mulainya dari mana dan harus ngapain. Sebenarnya faktor kebiasaan aja sih. Misalnya kalau ada pertanyaan kan, bang gimana caranya bang, mulainya dari mana enaknya. Itu sebenarnya enak atau tidaknya itu tergantung teman-teman sendiri mulainya dari mana. Nah karena faktor kebiasaan, jadi saya biasa melakukan proses pengekliran pada velg ini. Biasanya untuk putaran yang rotasi ke sebelah kanan dulu itu dari batangnya dulu. Baru nanti rotasi kebalikannya yang ke sebelah kiri itu masih bagian batangnya. Baru nanti setelah itu semua selesai, baru nanti bagian pinggir-pinggirnya tapi yang sisi dalam. Nah setelah itu yang terakhir baru saya aplikasikan clear itu di bagian pinggir-pinggir yang bagian luar di velg ini. Jadi seperti itulah cara saya mengaplikasikan clear pada media velg apapun. Masalah mengkilat atau tidaknya itu walaupun kita pakai clear apa aja sebenarnya pada umumnya clear, terutama yang versi mengkilat ya, bukan yang dupe. Kalau kita mengaplikasikannya sesuai dengan mixnya, terus spray gun kita juga terawat, bersih, tidak ada kotoran yang macam-macam lah di spray gun kita. Artinya dari keseluruhan spray gun itu bersih. Ya saya rasa menurut pengalaman saya sendiri ya memang hasilnya sama-sama mengkilat. Antara clear yang murah ataupun yang mahal itu sama saja sebenarnya menurut saya sih. Tapi perbedaannya itu adalah tingkat kekerasan, itu aja sih. Bukan mungkin sih, tapi menurut pengalaman untuk clear yang murah itu kerasnya dia lebih lama, butuh waktu lama dia akan bisa keras. Beda kalau sama kayak clear 2:1. Ya butuh waktu sekitar 1 minggu dia sudah terbilang agak keras. Bahkan di bawah 1 minggu saya sudah berani pasang, saya sudah berani poles. Karena kalau yang 4:1 itu biasanya saat kita mau moles itu kita pegang medianya, itu jari kita membekas di atas clear yang sudah kita timpakan ke media tadi. Ada, walaupun itu sudah kering, tapi dia belum keras. Nah beda kalau dengan 2:1. Biasanya kalau untuk clear 2:1 itu kalau sudah 1 minggu
dia sudah keras. Apalagi kalau kita pakai Chicken HS, sudah pasti keras. Oke teman-teman semua, jadi seperti inilah hasilnya. Jadi gimana menurut teman-teman? Nah, kalau menurut saya sendiri sih ini sudah cukup. Jadi ini sebenarnya ini belum dipoles, tapi nanti masih saya seleksi di bagian batang-batangnya. Apakah ada bagian-bagian yang wajib dipoles, dan itu harus saya seleksi, wajib. Jangan sampai kita berikan kepada owner itu apa adanya. Jadi kalau Aksionobel sudah bicara, untuk tampilan yang belum dipolesnya saja, hasil beningnya sudah menghasilkan bening yang seperti ini. Apalagi kalau kita sampai nge-clearnya itu bersih betul, wah luar biasa sekali ya kan. Tanpa dipoles udah beningnya luar biasa, tanpa dipoles lagi ya kan. Oke teman-teman, video saya cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa kita di video saya yang selanjutnya. Bagi teman-teman yang belum gabung di channel saya, teman-teman bisa langsung gabung. Caranya gampang, tinggal arahkan jempol kalian ke tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Jika video ini bermanfaat, silahkan kalian bisa share ke teman-teman kalian, ke media sosial kalian, apapun itu. Apa lagi ya? Kayaknya nggak ada lagi deh. Kayaknya itu aja. Dan saya juga mohon maaf apabila dalam penyampaian saya berkata-kata ada mengeluarkan kata-kata yang tidak berkenan untuk teman-teman semua. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya juga manusia sama seperti kalian semua. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.